Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Ya, hari ini saya akan membahas tentang PSDHI, ya. Seorang PS muda, ya. Jadi saudara, dimanapun saudara berteologi atau tamatan teologi, ya, jangan sampai saudara bingung mengkhotbahkan atau menceritakan atau berkesaksian tentang Tritunggal, ya. Apalagi saudara bagian teologi, ya. Jangan sampai saudara lupa dengan sistematika 1, ya. Jangan sampai lupa. Ya. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bapak ini, ya. Baru nanti saya akan bagi masukan, Bapak Ibu, supaya sebelum membuat channel itu belajar dulu kita, ya kan, apa benar yang saudara khotbahkan gitu loh, ya kan. Kalau saudara malu bertanya, ya kan, jangan malu bertanya, Bapak Ibu, atau belajar di YouTube banyak mengenai Tritunggal, ya. Oke, kita dengarkan dulu lah, Bapak Ibu, ya. Sama-sama kita mendengarkannya. Saya ingin bertanya, apakah Yesus menciptakan manusia? Saya bilang, kalau saya jawab iya, apakah Anda percaya? Kalau saya bilang tidak, apakah Anda tidak percaya? Dia menjawab bahwa kalau tidak, maka dia tidak percaya. Saya memberikan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Tentu saja, saudaraku, zaman Yesus secara tidak langsung menciptakan lagi manusia, karena Yesus adalah penggenapan daripada kitab Taurat. Tetapi kalau saudara paham bagaimana Yesus itu, dia adalah Elohim, dia itu firman sendiri yang ada sejak semula, cuma saja dinubuatkan dalam kitab Tanakh Perjanjian Lama untuk masuk ke dalam dunia sebagai penebus dosa umat manusia. Jadi kita tidak akan menemukan Yesus langsung menciptakan manusia seperti Elohim menciptakan Adam pada saat itu. Tetapi saudara lihat ciri-ciri yang ada pada Yesus, yaitu dia membangkitkan orang mati. Artinya, saya ingin bertanya, apakah Yesus menciptakan manusia? Saya bilang, kalau saya jawab iya, apakah Anda percaya? Kalau saya bilang tidak, apakah Anda tidak percaya? Dia menjawab bahwa kalau tidak, maka dia tidak percaya. Saya memberikan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Tentu saja, saudaraku, zaman Yesus secara tidak langsung menciptakan lagi manusia, karena Yesus adalah penggenapan daripada kitab Taurat. Tetapi kalau saudara paham bagaimana Yesus itu, dia adalah Elohim, dia itu firman sendiri yang ada sejak semula, cuma saja dinubuatkan dalam kitab Tanakh Perjanjian Lama untuk masuk ke dalam dunia sebagai penebus dosa umat manusia. Jadi kita tidak akan menemukan Yesus langsung menciptakan manusia seperti Elohim menciptakan Adam pada saat itu. Tetapi saudara lihat, bagaimana tanggapan saudara? Tolong komen di sini nanti, ya. Kalau saudara kita Muslim mendengarkan ini, semakin bingung lah dia, ya kan? Bingung lah, Bapak Ibu, ya kan? Mendengarkan
seperti ini kan semakin bingung lah ya kan. Jadi katanya Yesus itu penggenapan dari perjanjian lama ya kan katanya. Jadi kita tidak melihat di perjanjian baru itu bahwa Yesus itu menciptakan langit dan bumi gitu ya kan. Hanya Elohim. Jadi Bapak ini mengkhotbahkan hanya Elohim lah yang bisa menciptakan langit dan bumi ini ya kan. Jadi Yesus itu nggak bisa, nggak ada gitu, karena nggak tertulis di situ di Alkitab perjanjian baru Bapak Ibu ya. aduh ya kan. Firman itu dari semula adalah firman itu adalah Allah Elohim ya kan, gitulah katanya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim. Yesus hanya menjalankan apa yang dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi seperti apa Bapak Ibu? Seperti pemain film ya kan, udah diskenario kan gitu loh. Tinggal praktek aja gitu, tinggal mainnya aja gitu ya kan. Oke, kita masuk lagi Alkitab lah ini ya. Ciri-ciri Kan kita masuk adalah Alkitab. Apakah benar yang disampaikan oleh Pak Pendeta yang ganteng ini ya? Yang ganteng lah saya bilang ya kan. Saudara jangan sampai lupa ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ini sangat penting. Jadi kalau ada orang yang bertanya Bapak Ibu, ini kan suatu pertanyaan yang disampaikan dia ya. Kita dengarkan dulu sekali lagi. Ini suatu pertanyaan ya. saya ingin bertanya, apakah Yesus menciptakan manusia? Saya bilang, Apakah Yesus menciptakan manusia? Gini. Ini ada yang bertanya sama Bapak itu, apakah Yesus menciptakan manusia? Jadi Bapak ini menjawab. Kalau nanti saya bilang iya, kalau saudara nggak percaya. Kalau saya bilang tidak, saudara pun tidak percaya. Jadi dijelaskannya lah. Jadi Elohim yang menciptakan manusia. Yesus hanya ya pemain aja. Yang tadi saya katakan skenario. Sudah diskenario kan di perjanjian lama, jadi tinggal mainkan aja gitu ya. Penjelasan apa ini? Ya kan? Kalau saya lihat penjelasannya seperti tidak sekolah teologi, Pak Ibu. Ya kan? Seperti dia nggak STH gitu loh. Saya nggak tahu lah. Kalau dia tamatan nggak tahu lah ya. Karena mendapatkan STH sekarang gampang Pak Ibu ya kan. Gampang ya kan. Ya kan, ngapain kita mendapatkan gelar gampang tapi isi menyimpang gitu lah kan, nggak sesuai dengan Alkitab ya kan, tidak sesuai dengan ya kebenaran lah saya bilang ya. Jadi kita masuk ke Alkitab lah dulu ya. Kalau kita baca Bapak Ibu di perjanjian lama yang kita buka Kejadian 1 ayat 1 ya. Kejadian 1 ayat 1. Saudara tolong, saya minta tolong ya supaya saudara bisa belajar ya kan. Saya akan membagikan ilmu yang dahsyat Bapak Ibu supaya saudara paham. Haleluya. Coba install Password for Android ya. Password for Android kalau saudara memiliki laptop ya. Karena laptop saya rusak Bapak Ibu ya. Dipakai anak jemaat pas kemarin mau apa itu ya rusak. Gak mungkin disuruh ganti ya kan. Sabar lah ya. Rezeki ini belum datang ya kan untuk membeli lagi kan. Ya sudah diperbaiki tapi gak tahu kemana, gak bagus-bagus karena gak ada alatnya katanya, bingung. Jadi saya pakai
laptop saya pakai handphone Bapak Ibu, nggak pakai laptop ya. Jadi saudara install dulu, lari ke aplikasi Chrome ya, baru searchinglah password for Android, baru download dia, install gitu lah. Nanti di sini akan dibahas Bapak Ibu semuanya, bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya ada, bahasa segala bahasa ada di sini Bapak Ibu, terutama bahasa Yunani dan Ibrani. Haleluya. Kita bacalah dulu Kejadian 1 ayat 1, saya akan membacakan. Lambat-lambat lah saya terangkan supaya paham Pak Pendeta kita nih. Ya kan? Nggak tahu lah apa dia Pak Pendeta benaran atau memang ikut-ikutan, ya kan, kita nggak tahu lah, dia lah yang berurusan lah. Pokoknya saya bagi tahu lah, ya kan, supaya bisa belajar, ya kan, gratis Bapak Ibu, nggak bayar. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Inggrisnya, in the beginning God created the heaven and the earth. So you click the God, ya kan, you click the God Elohim, bahasa Ibraninya ya. Oke, kita baca lagi Bapak Ibu. Kita baca Keluaran 20 ayat 11 ya. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 11. Saya akan baca. Sebab 6 hari lamanya Tuhan, ini huruf besar Tuhan Bapak Ibu, bukan Allah ya, ditulis itu, menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Saya akan baca KJV. For in the 6 days the Lord, ini bahasa Inggrisnya Lord, made heaven and earth, the sea, and all that in that time is, and rested. The 7th day wherefore the Lord blessed the Sabbath day and allowed it. Okay, so you click the Lord ya, you click the Lord Yehova atau Yahweh Bapak Ibu ya. Jadi ada dua oknum Bapak Ibu ya. Yang tadi di Kejadian Bapak Ibu, Allah, God, Elohim. Yang kedua Bapak Ibu, Lord, Tuhan, Lord, Yehova atau Yahweh ya. Ada dua oknum yang disebut Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita baca lagi Bapak Ibu ya. Kita baca lagi di Yesaya 40 ayat 28 ya. Yesaya 40 ayat 28 ya. 28. Oke, saya akan bacakan di sini bahasa Indonesianya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. KJV. Hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary, there is no searching of his understanding, ya kan? Jadi you click the God Elohim, you click the Lord Yehova. Jadi ada dua oknum Bapak Ibu ya. Di Yesaya ada dua oknum disebut Bapak Ibu. So mari kita baca lagi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lompat ayat 14 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow. Makanya kata Yesus nih, sebelum Abraham saya sudah ada, ya kan? Ahli-ahli Taurat marah Bapak Ibu ya, waktu Yesus bilang seperti itu. Sebelum Abraham saya sudah ada, ya kan? Saya bakal baca lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang menciptakan bumi siapa Bapak Ibu? Memang yang kita di perjanjian baru nggak secara gamblang Bapak Ibu ditulis itu Yesus menciptakan langit dan bumi, ya. Tetapi Bapak Ibu, saudara harus tahu, ya, di perjanjian lama nama Yesus itu siapa Bapak Ibu? Lord, Tuhan. Makanya kata Yesus yang berjumpa dengan Abraham sama Musa saya gitu. Makanya para ahli Taurat kan marah. Aduh koko ini tuh. Apa yang kau masuk kau itu, gila lah kau. Umurmu aja masih 30-an, kami aja sudah tua, belum mengenal Abraham dengan Musa, apalagi kau, ya kan? Ya kan, gitulah ceritanya kan. Jadi saudaraku, kalau saudara baca di Keluaran Bapak Ibu, yang bertemu dengan Musa Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu? Hurufnya Tuhan Bapak Ibu, bukan Elohim ya, Yahweh, ya kan? Hanya beda masa Bapak Ibu, ya kan? Makanya orang di sini kan banyak orang bingung Bapak Ibu mengenai Tritunggal, susah untuk dimengerti. Di perjanjian lama namanya banyak Bapak Ibu ya. Ada Elohim, ada Yahweh, ada Adonai, Elisada, ya kan? Jadi orang pun jadi bingung jadinya. Ya kan? Ini enggak terus terang Bapak Ibu di Alkitab, ya. Dituliskan Yesus, tapi saudara harus mengerti ini Bapak Ibu. Yang dikatakan Yohanes Bapak Ibu ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. The best. Kita baca Kolose 1 ayat 16 sampai 18 ya. Kolose 1 ayat 16 ayat sampai 18 ya. Kolose 1 ayat 16 sampai 18. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Wah, disinggung ke surga Bapak Ibu, ya kan? Disinggung sampai ke surga kan? Tadi yang awal masih langit dan bumi, sekarang ini udah surga Bapak Ibu ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan. Ini yang kelihatan kita nih semua, ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, inilah hantu Bapak Ibu, dunia lain ya, yang tak kelihatan, baik singgasana, yang baik singgasana, para hantu, maupun kerajaan. Ini kerajaan ini akabegu, akar roh jahat Bapak Ibu. Baik pemerintah, ini malaikat-malaikat yang jatuh itu Bapak Ibu, maupun penguasa, bos-bosnya setan Bapak Ibu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oh, bayangkanlah. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dan segala sesuatu. Wah. Siapa Bapak Ibu yang bangkit Bapak Ibu? Apakah Allah yang bangkit dari antara orang mati? Apakah Yahweh yang bangkit dari kematian?
Siapa Bapak Ibu yang pertama bangkit dari antara orang mati? Apakah di sini tulis namanya Allah? Kan? Enggak kan Bapak Ibu? Tapi siapa Bapak Ibu yang pertama bangkit dari antara orang mati? Adalah Yesus Bapak Ibu. Ya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dialah menciptakan surga, ya, yang pertama dari surga, bumi yang kelihatan, ya, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu untuk Dia, ya kan? Jadi jangan sampai saudara masuk neraka karena nggak ketemu Dia lagi nanti, kan? Kalau masuk surga kan berjumpa Dia, ya kan? Saya bilang lah Dia, ya kan? Karena di sini Dia, ya kan? Berjumpa Dia, menyembah Dia, ya kan? Baik di bumi dan di surga menyembah Dia dong, ya kan? Haleluya. Kita baca lagi Bapak Ibu ya, Ibrani penutupnya lah ya. Kalau udah cerita penutup jemaat udah tenang Bapak Ibu. Udah selesai nih. Ya. Ayat penutupnya Bapak Ibu Ibrani 1 ayat 10. Langsung jemaat senang lega. Lihat jam. Wah. Pengalaman. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Kalau saudara baca, yuk klik bahasa Yunani, Bapak Ibu, Tuhan itu. Nah, kita baca lah ya, Ibrani 1 ayat 10. Ibrani 1 ayat 10. Oke, saya akan baca. And talk Lord in the beginning is laid the foundation of the earth, and the heaven are the works of thy hand. So you click the Lord ya. Kurios Bapak Ibu. Kurios ya. Jadi bahasa Yunani kurios ya. Lord kurios, kalau bahasa Ibraninya ya Bapak Ibu. Ya. Emang Bapak Ibu, ya enggak secara gamblang memang ditulis Yesus Bapak Ibu di situ. Makanya banyak orang yang bingung siapa Yesus ini. Makanya banyak orang yang meragukan Yesus Bapak Ibu, anti Yesus. Dan mereka menganggap bahwa Bapak lah yang paling the best, yang paling jago, yang paling dahsyat, yang paling berkuasa daripada Yesus. Makanya ada sebagian orang yang tidak berdoa, yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ada sebagian orang yang menganggap Yesus itu adalah ya manusia biasa aja atau nabi saja gitu. Ya. Tetapi hari ini saya akan bagi tahu kepada semua orang Bapak Ibu, ya kan, yang menonton channel saya ini terutama. Percayalah akan Tritunggal Bapak Ibu. Ya. Memang tidak masuk di akal Bapak Ibu. 3 in 1 ya kan. 3 in 1 ya kan bahasa Inggrisnya, ya kan. Bingung orang kok bisa 3 in 1, 3 tapi 1 kan. Ya inilah. Oke, kita baca Bapak Ibu supaya orang bisa paham ya kan. Apa sih yang dikatakan oleh, kita baca data di Bapak Ibu. Supaya mengerti tentang Tritunggal, ya kan.
Kita baca dulu Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Supaya saudara paham tentang Tritunggal ya. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Saya akan membaca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So you click the God ya. Di sini Bapak Ibu, saya percaya siapapun yang menuliskan bahasa Inggris ini, saya percaya dia dipakai Tuhan ya. Jadi ini di sini kan, so you click the God, so you find the theos ya. Yunaninya theos. Di sini Bapak Ibu ada dibahas Bapak Ibu pembahasannya Bapak Ibu mengenai Tritunggal ini ya. The Godhead Trinity number 1 ya. God the Father, the first person in Trinity ya. Dia kan ditulis pakai in, bukan out. Kalau out tadi ada 3 Allah ya. Kalau ditulis di situ out berarti ada 3 Allah orang Kristen ya kan. 3 Tuhannya. Tetapi ini dibicara in, inside Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu, berarti tembus ruangan waktu. Makanya Allah atau Bapa ya, Father, Bapa tembus ruangan dan waktu ya. Makanya dia maha hadir ya. Number 2, Christ the second person of, ini dia pakai of Bapak Ibu, bukan pakai in ya, of the Trinity. Jadi Kristus the person dalam Trinitas ya, the person Trinitas ya. Kristus orangnya seperti itulah ya kan, bentuknya gitu ya, persennya orangnya gitu. Holy Spirit ya. Number 3, Holy Spirit the third person in the Trinity. Jadi Holy Spirit Bapak Ibu, Holy Spirit ini ditulis pakai in ya, nggak out ya. Jadi the God, the Father and Holy Spirit ditulis pakai in, tembus ruang dan waktu Bapak Ibu. Makanya kata Yesus, jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa, karena Bapa dan aku satu ya. Dia di dalam Bapak Ibu ya kan, tak terlihat dia karena dia roh ya kan. Makanya saudara pasti bingung nih. Jadi waktu Yesus disalib berarti Bapa pun disalib juga nih. Jadi di surga siapa gitu kan? Kadang orang bertanya, berarti waktu Yesus disalib Bapa juga ikut nih. Dan waktu Yesus disalib apakah Bapa nggak ada di surga? Ini kan pertanyaan konyol Bapak Ibu. Bapak atau Holy Spirit ini Bapak Ibu ya, tembus ruang dan waktu. Makanya Bapak Ibu, kenapa Yesus mati Bapak Ibu? Kenapa Yesus mati Bapak Ibu? Dia kembali Bapak, dia kembali dari semula. Yang dari semula dia tembus ruang dan waktu. Kenapa saya bilang tembus ruang dan waktu? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara berpikir gak, kenapa Adam dan Hawa bisa merasakan gini? Apa ini Pak, Bapak Ibu ya, ketukan jalannya Yesus ya kan? Kenapa Adam dan Hawa hanya bisa merasakan atau mendengar Yesus berjalan atau Yahweh berjalan, Tuhan yang berjalan Bapak Ibu ya. Mereka tidak melihat Yesus. Ada yang tahu, nggak usah dulu bilang Yesus, nanti bingung karena dia perjanjian lama ya kan. Adam dan Hawa tidak melihat sesosok
Tuhan, sesosok Allah di taman itu, tetapi mendengar ketukan kaki melangkah, ya. Yesus tembus ruang waktu, tapi dia memiliki tubuh, Bapak Ibu, dia memiliki kaki lengkap seperti kita manusia ini, tapi nggak tubuh kemuliaan, Bapak Ibu, tapi nggak bisa dilihat orang gitu, hanya bisa merasakannya. Inilah yang agak bingung, Bapak Ibu, memang bingung, ya. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, Bapak Ibu, ya, hanya inilah sebenarnya inilah yang kita banggakan, Bapak Ibu, spektakuler, ya kan, ya spektakuler lah, Bapak Ibu, ya. Yesus bangkit dari kematian ini adalah spektakuler. Jangan nonton, kan artis yang terkenal, Bapak Ibu, di Indonesia, siapa namanya, orang Kristen juga, dia penyulap, Bapak Ibu, dia ditali, diikat, ditanam, Bapak Ibu, jadi dia bisa lepas dari peti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka menganggap itu adalah spektakuler. Jadi ini lebih spektakuler, Bapak Ibu, ya. Kisah Yesus ini lebih spektakuler, tapi orang sebagian menganggap biasa-biasa aja. Ya, ini sangat spektakuler kuasanya, Bapak Ibu. Karyanya Yesus itu spektakuler untuk saya dan saudara. Bayangkan, nggak ada seperti Yesus, Bapak Ibu, yang bangkit dari kematian, Bapak Ibu. Hidup, Bapak Ibu. Hidup, Bapak Ibu. Tubuhnya ya seperti tubuh manusia, tapi beda. Perbedaannya ya tubuhnya itu tubuh kemuliaan, Bapak Ibu. Ya. Sampai Yesus ngomong nih sama para muridnya, hantu tidak memiliki daging. Betul. Hantu tidak memiliki daging. Makanya para hantu kan, di sana ada hantu, di sana ada hantu, karena hantu tembus ruang waktu. Para malaikat yang jatuh ini, Bapak Ibu, ya tembus ruang waktu. Ada tembok, dia tembus, Bapak Ibu. Ya kan, kita manusia nggak tembus ruang waktu. Yesus setelah mati bangkit, dia tembus ruang waktu. Makanya para murid takut. Hantu katanya, karena tiba-tiba Yesus nongol di depan mereka, kan bingung kan, tembus ruang waktu, Bapak Ibu. Ya, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus melakukan seperti itu, orang tanda tanya, Bapak Ibu. Ya kan? Waktu ini, kalau saudara baca, para murid bingung. Tadi kita tinggalkannya Yesus itu di sana, kok tiba-tiba dia udah ada di sini, gitu. Para murid heran, kok cepet kali dia datang, gitu. Waktu perjalanan mau ke apa, Bapak Ibu? Mau ke perahu, mau ke mana ya? Lupa pula. Pokoknya saudara baca lah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah Yesus. Jadi waktu ya kan, cepat kali Yesus tiba, Bapak Ibu, ya. Ya kan orang kaget kan, Bapak Ibu. Jadi itulah, Bapak Ibu, Yesus itu, Bapak Ibu, maha hadir karena dia sudah bangkit dari kematian. Dia maha hadir, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara memanggil Yesus, cepat, Bapak Ibu. Maksudnya memanggil, bukan nanti kalau dia datang kan rapture, Bapak Ibu. Maksudnya doa saudara didengar, dijawabnya, ya. Jadi pesan penutup, ya. Pesan penutup adalah situ nih. Pesan penutup buat abang kita ganteng ini, ya kan. Saya bilang lah abang, ya.
percayalah dengan Tritunggal dan belajarlah mengenai Tritunggal. Ya, ini kan the center of Alkitab, ya kan, membahas ini Bapak Ibu kan, ya kan. Jangan sampai saudara bingung mengenai ini khotbahkan ini ya kan. Ini sangat penting, ya kan. Memang bingung Bapak Ibu, yang saya katakan ini bingung karena nggak tertulis seperti Roh Kudus ini, ya kan, seperti bahasa roh sekira berapa itu kan nggak tertulis Bapak Ibu secara gamblang di Alkitab, harus berpengalaman. Jadi seperti ini juga, kalau saudara tidak diberikan Tuhan hikmat, bingung lah, ya kan. Waktu Yesus udah ngomong kan, sebelum Abraham saya sudah ada. Yesus mau membuktikan dia itu Allah gitu loh maksudnya, ya. Yesus membuktikan kepada semua orang, aku ini sebenarnya nggak to the point. Yesus ngomong, aku ini Allah loh gitu, nggak gitu. Tapi Yesus kan dari pembicaranya kita harus paham, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Coba bayangkan Bapak Ibu, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Padahal kalau saudara baca nih dari perjanjian lama nih, Kejadian sampai Malaki, dari Malaki ke Matius Bapak Ibu, ya kan, berapa abad itu Bapak Ibu, berapa abad Bapak Ibu kan. Tapi Yesus bisa bicara seperti itu, ya. Okay. Baru Yesus bicara lagi, Bapak bekerja, saya pun bekerja, ya kan. Makanya orang kau itu menyamakan dirimu sama Tuhan, ya kan. Orang-orang Yahudi kan nggak bisa sembarangan Bapak Ibu menyebutkan nama Allah, nama Yahweh, ya kan. Kau itu menyamakan dirimu dengan Allah, kau sama-samakan dirimu kan, emosi mereka kan. Padahal Yesus hanya ngomong gitu aja Bapak Ibu, ya. Apalagi Yesus bicara seperti ini, akulah roti yang turun dari surga. Semakin gawatlah mereka. Dan roti yang dimakan nenek moyangmu di padang gurun, akulah itu. Semakin gila lah dia, masa tubuhnya bisa dimakan. Enak gila don, orang Batak kan, enak gila don sungun lunjol mah. Inokon di mana? Bu itu buna yang langun kan? Ya, ini kata loh, ini firman Tuhan. Yesus bicara seperti itu, Ibu. Akulah roti yang turun dari surga, dan akulah roti yang dimakan oleh nenek moyangmu di padang gurun. Kan udah stres lah orang, stres lah Bapak Ibu. Makanya Yesus dibilang, mimpi kawin, halu, kerasukan setan, mabuk dia, mabuk, ya kan. Jadi orang-orang pilihan lah yang paham Alkitab, siapa Yesus itu, ya kan. Kalau nggak berpengalaman ya susah, ya. Jadi saya kalau saya tidak berpengalaman, saya nggak mau khotbah Bapak Ibu. karena ini ada kebenaran Ibu. Untuk menjadi guru PPKN gampang Bapak Ibu, ya, nggak dosa, ya kan. Ya kan, nggak, ini kan saudara bisa menipu manusia, ya kan. Follower saudara banyak, ya kan, follower saudara nggak tahu saudara salah gitu. Sekarang kan kalau saudara, bagi saya, kalau saya khotbahkan Alkitab ini, yang saya takuti Tuhan Pak Ibu. Aduh, ini nih, sebelum saya membahas ini, saya bicara dulu sama Tuhan, pas enggak, mana enggak Tuhan. Karena yang saya takutkan adalah Tuhan Bapak Ibu, karena Allah itu hidup Bapak Ibu, ya.
Dia Allah yang hidup, maha hadir. Jadi saya nggak mau salah Bapak Ibu ya kan. Tolong berkati mulut saya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, karena ini adalah important bagi saya lah, bagi saya ya, kata Allah bagi kalian ya. Important karena ini adalah tanggung jawab ya. Nanti kalau sudah mati nanti Bapak Ibu, sudah diadili, ini harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu ya kan. Ya harus dipertanggungjawabkan ya kan. Kalau pilihan saudara di surga harus berhati-hati gitu, harus bergerpul ya. Kalau saudara pilihannya ke neraka, ya anda bermain is okay ya kan. Dan karena pilihan saya adalah surga, saya harus banyak berhati-hati dan banyak belajar ya Bu. Sekalipun saya udah tamat teologi, saya tetap ada hubungan dengan dosen ya. Kalau saya tidak paham, saya chatting dosen saya. Jadi kalau ada seminar, saya bagi tahu kepada ketua yayasan ya. Kalau ada seminar-seminar saya ikut gitu ya. Jangan lupa di inbox lah ya kan, di SMS gitu. Saya selalu ikuti Pak Ibu, karena untuk mengasah ya kan. Kita harus mengasah Bapak Ibu, karena kalau kita semakin belajar, apalagi kita temani orang-orang yang pandai-pandai kan, berpengalaman lagi, semakin banyak ilmu ya kan. Hanya belum ada uang untuk melanjut S2 ya. Juga lah S1 lah ya. Kalau mau S2 nanti kapan nikahnya ya kan. Kapan nikahnya ya kan. Ya cukup lah S1 lah. Aduh, sampai sini aja lah ya, nggak usah lama-lama. Jadi sebelum memulai, berdoalah dulu Bapak Ibu. Penting itu berdoa, karena doa itu adalah kekuatan bagi kita Bapak Ibu, kekuatan untuk mengetahui sesuatu Bapak Ibu ya. Jangan malu-malu berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu ya kan, supaya kita berhikmat untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan, supaya tidak lari jalur ya kan. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.